Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sudah lama tidak berjumpa dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng lagi bersama anak-anak. Nah, sebelum itu coba siapkan apa yang perlu disiapkan, buku kalian dan pensil kalian untuk mencatat apa saja hal-hal penting yang kita pelajari hari ini. Sudah siap? Ya, mari kita mulai. Ya, sebelum kita ke pembelajaran inti, marilah kita melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu dengan membaca penggalan teks biografi mengenai tokoh bernama René Descartes. Di desa Lahialah tahun 1596 lahir jabang bayi bernama René Descartes, seorang filosof, ilmuwan, matematikus yang berasal dari Perancis. Nah, waktu mudanya dia bersekolah di Jesuit College La Felce. Kemudian begitu umur 20 tahun, dia mendapatkan gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers. Meskipun dia tidak pernah mempraktekkan ilmunya sama sekali. Tetapi walaupun dia tidak pernah mempraktekkan ilmunya sama sekali, ada 5 ide penting Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama, pandangan mekanisnya mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Yang ketiga, tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan dan pembelaannya terhadap dasar awal sikap subjektif serta penitik pusatan perhatian terhadap. Jadi, mengapa Pak Guru memilih kegiatan literasi terkait biografi tokoh René Descartes ini? Karena beliau adalah tokoh penemu lingkaran benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika kelas 6 dengan pokok bahasan yaitu hubungan antara sudut pusat, juring, dan busur lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan sudut pusat, juring, dan busur pada lingkaran. Yang kedua, menjelaskan hubungan sudut pusat, juring, dan busur pada lingkaran. Dan yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas juring lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak amati gambar berikut. Apa yang anak-anak pikirkan? Bapak kasih waktu 5 menit untuk memikirkan tentang gambar berikut. Sudah selesai? Nah, sekarang Bapak tanya terkait gambar yang anak-anak amati tadi. Yang pertama, apa yang anak-anak pikirkan tentang gambar tersebut? Coba dijawab, apa? Ya, benar. Jadi dari jawaban anak-anak tadi semuanya benar. Salah satunya yaitu berbentuk lingkaran. Berbicara tentang lingkaran, coba pada pembelajaran yang kemarin, apakah anak-anak masih ingat apa itu unsur-unsur lingkaran? Ya, jadi unsur lingkaran itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam sebuah lingkaran. Di sini terdapat 9 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada jari-jari, yang kedua diameter, yang ketiga sudut pusat, yang keempat titik sudut, yang kelima juring, yang keenam tembereng, yang ketujuh busur, 8 tali busur, dan yang terakhir yaitu apotema. Itu merupakan unsur-unsur lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada 3 unsur yang kita bahas. Yang pertama ada
sudut pusat, yang kedua juring, dan yang ketiga adalah busur. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, apa itu sudut pusat? Ada yang masih ingat? Ya, jadi sudut pusat lingkaran adalah sudut yang berada di dalam lingkaran dan berpusat pada titik pusat lingkaran. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat sudut AOB yang merupakan sudut pusat. Mengapa dinamakan sudut pusat? Karena sudut AOB tersebut memiliki titik sudut yang berada pada pusat lingkaran, yaitu pada titik O-nya. Jadi, ketika sudut yang memiliki titik sudut berada pada lingkaran dinamakan sudut pusat. Kita lanjut ke unsur yang berikutnya, yaitu juring lingkaran. Ada yang masih ingat apa itu juring lingkaran? Ya, bagus. Jadi juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Itu merupakan juring lingkaran. Ya. Untuk menghitung luas juring lingkaran, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu besar sudut pusatnya dan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, biar anak-anak lebih paham akan menghitung luas juring lingkaran, coba amati video penggalan berikut. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas juring lingkaran. Di sini sudah ada sebuah lingkaran di mana titik pusatnya adalah O, kemudian AO dan OB adalah jari-jari lingkaran. Dan daerah yang diarsir ini adalah juring lingkaran. Nah, untuk menentukan luas juring lingkaran AOB, maka rumusnya adalah luas AOB sama dengan besar sudut AOB. Sudut AOB adalah ini ya. Ini adalah besar sudutnya, kemudian per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung luas juring lingkaran. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tentukan luas juring JOK dari gambar di bawah ini. Kita perhatikan gambarnya. Daerah yang diarsir ini adalah juring lingkaran di mana besar sudut JOK adalah 120 derajat. Kemudian jari-jari lingkarannya adalah 42 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung luas juring lingkaran. Kita tulis dulu rumusnya ya. Besar sudut JOK per 360 derajat dikali luas lingkaran. Kemudian kita tulis di bawahnya, besar sudut JOK adalah 120 derajat. Maka di sini kita tulis 120 derajat per 360 dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R dikali R atau Pi R kuadrat. Nah, kembali kita tulis di bawahnya 120 derajat per 360 dikali nilai Pi. Kita lihat jari-jarinya. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka untuk nilai Pi kita gunakan 22 per 7. Kemudian dikali jari-jarinya adalah 42, maka di sini kita tulis 42 dikali jari-jari 42. Kemudian operasi hitung ini kita sederhanakan. Di sini ada 0 dan di sini ada 0, maka 0 ini bisa kita coret ya. Kemudian 12 dan 36 sama-sama kita bagi dengan 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Kemudian
42 dengan 7 ini sama-sama bisa dibagi 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6, kemudian 7 dibagi 7 sama dengan 1. Oke, kemudian kita perhatikan kembali apakah masih ada yang bisa dibagi. Ya, ternyata 6 dan 3 ini bisa dibagi ya, yaitu sama-sama bisa dibagi 3. Maka 6 kita bagi dengan 3 dan 3 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke? Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dibagi. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan. 1 dikali 22 sama dengan 22. 22 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali 42, kalau kita cari, maka hasilnya adalah 1848. Nah, maka di sini kita tulis hasilnya sama dengan 1848. Nah, jadi luas juring JOK adalah 1848 cm persegi. Bagaimana? Sudah paham akan menghitung luas juring lingkaran? Pintar. Nah, sekarang kita akan lanjut. Coba Pak Guru tanya, apa itu busur lingkaran? Ada yang masih ingat? Ya, jadi busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Itu dinamakan busur lingkaran. Pintar. Untuk menghitung panjang busur lingkaran, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu besar sudut pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Sama seperti ketika anak-anak mencari juring lingkaran. Anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu besar sudut pusatnya dan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, coba perhatikan kembali video penggalan berikut. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran. Di sini sudah ada sebuah lingkaran di mana O ini adalah titik pusatnya. Kemudian AO dan OB ini adalah jari-jari lingkarannya. Kemudian panjang garis AB ini adalah busur lingkaran. Kemudian untuk mencari panjang busur lingkaran ini, kita menggunakan rumus panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB. Sudut AOB itu adalah ini ya. Kemudian per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, ini adalah rumus untuk mencari panjang busur lingkaran. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan panjang busur PR dari gambar di bawah ini. Nah, PR itu adalah garis yang ini ya. Ini adalah panjang busur PR, di mana sudut POR adalah 72 derajat dan panjang jari-jari lingkaran adalah 35 cm. Nah, sekarang kita masukkan rumus untuk mencari panjang busur PR. Besar sudut POR per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Besar sudut POR adalah 72 derajat, maka di sini kita tulis 72 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali D. Oke, kita tulis di bawahnya 72 derajat per 360 derajat dikali, untuk nilai pi, karena panjang jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 22 per 7 dikali diameter lingkaran. Nah, karena jari-jarinya 35 cm, maka diameternya adalah 2 kali jari-jarinya. 2 kali 35 sama dengan 70. Oke, sampai di sini kita selesaikan operasi hitungnya.
dan kita coret mana yang bisa dibagi. 72 dengan 360 derajat ini sama-sama bisa dibagi 72. 72 dibagi 72 sama dengan 1. Kemudian 360 dibagi 72 hasilnya adalah 5. Selanjutnya 70 dengan 7 ini sama-sama bisa dibagi 7. 70 dibagi 7 sama dengan 10. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan kembali, apakah masih ada yang bisa dibagi? Ya, 10 dengan 5 ini sama-sama bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa dibagi, maka langsung kita kalikan saja ya. Pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 1 dikali 22 dikali 2 hasilnya sama dengan 44. Kemudian karena penyebutnya sama dengan 1, maka hasilnya tetap 44. Nah, jadi panjang busur PR adalah 44 cm. Oke, mudah ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Keliling lingkaran di samping adalah 138 cm. Tentukan panjang busur JK. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah panjang busur JK. Kemudian 120 ini adalah besar sudut JOK. Kemudian untuk mencari panjang busur JK, kita menggunakan rumus besar sudut JOK per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Kemudian kita masukkan angkanya. Sudut JOK adalah 120 derajat. Maka di sini kita tulis 120 derajat per 360. Kemudian dikali keliling lingkaran. Nah, dalam soal ternyata keliling lingkaran sudah diketahui, yaitu 138 cm. Jadi kita langsung tulis di sini 138. Oke, selanjutnya 120 dengan 360 kita sederhanakan sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 120 sama dengan 1. Kemudian 360 dibagi 120 hasilnya adalah 3. Selanjutnya 138 dengan 3 sama-sama kita bagi 3. 138 dibagi 3 sama dengan 46. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita kalikan. 1 dikali 46 hasilnya sama dengan 46. Nah, jadi panjang busur JK ini adalah 46 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika unsur lingkaran yang sudah kita pelajari tadi, yang terdiri atas juring, sudut pusat, dan busur lingkaran itu sangat berhubungan. Ini terbukti ketika anak-anak mencari luas juring lingkaran dan juga panjang busur lingkaran. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, mungkin itu saja apa yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak. Dan apabila terdapat kesalahan Pak Guru, mohon maaf. Cukup sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.